Selamat siang semuanya. Selamat siang nih kepada semua sobat-sobat BCA Insurance dimanapun berada. Wah, senang sekali ya sobat BCA Insurance, dimana pada kesempatan siang ini semua sobat BCA Insurance dari Sabang nih sampai Merauke pastinya sudah join di Zoom meeting untuk webinar kita pada siang hari ini. Di mana webinar pada siang hari ini merupakan webinar pertama dari rangkaian acara BCA Expoversary Online 2021 yang diselenggarakan oleh BCA Insurance tentunya. Wah, senang sekali ya Sobat BCA Insurance, di mana pada siang hari ini bakal ada nih tema dan pembahasan terkait dengan resiko-resiko apa aja sih yang terjadi di properti seperti itu. Nah, Sobat BCA Insurance, tentunya di webinar pada siang hari ini, saya tidak sendiri nih, bakal ada pembicara yaitu Pak Hendrik Nemers yang sudah join di dalam Zoom meeting webinar kita siang hari ini. Nah, Sobat BCA Insurance, sebelum kita masuk topik nih, izinkan saya, Lisa, yang akan memandu Sobat-Sobat BCA Insurance semua, di webinar kita pada siang hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasannya nih, saya mau infokan nih kepada seluruh sobat-sobat BCA Insurance dimanapun berada bahwa pada siang hari ini nggak cuman ilmu aja nih yang pasti kita akan dapatkan, tapi di pertengahan sesi nanti bakal ada sesi tanya jawab seperti itu. Nah, dan juga saya mau infokan juga nih kepada seluruh sobat-sobat BCA Insurance dalam rangkaian BCA Expoversary 2001 ini, BCA Insurance sendiri akan mengadakan nih dengan bagi-bagi ada pembagian voucher kopi kenangan, di mana voucher kopi kenangan ini sendiri bakal BCA Insurance bagi-bagi nih dengan cuma-cuma, di mana setiap minggunya bakal ada 205 voucher kopi pastinya. Dan gak cuma bagi-bagi voucher kopi aja nih Sobat BCA Insurance, ada juga challenge Capture, Like, and Share Challenge nih, di mana Sobat BCA Insurance bisa ikutan juga nih dengan hadiah yang menarik tentunya. Dan untuk sesi-sesi webinar kita yang diadakan oleh BCA Insurance ini merupakan sesi webinar pertama seperti itu, tapi sampai nanti tanggal 27 Maret 2021 bakal banyak lagi nih topik-topik webinar dengan pembahasan dan tema yang menarik, tentunya dengan narasumber yang menarik juga. Jadi sobat-sobat BCA Insurance jangan lupa lewatkan info-info seputar tentang BCA Insurance maupun BCA Expoversary Online 2021 dengan memfollow akun Instagram official BCA Insurance di @bcainsurance.id, dan jangan lupa kunjungi website BCA Insurance di www.bcainsurance.co.id. Nah, baik, seperti yang tadi saya sudah jelaskan nih, selain kita punya topik yang menarik tentunya, di pertengahan sesi nanti bakal ada sesi tanya jawab nih, di mana dari tim kami akan memberikan kesempatan kepada Sobat BCA Insurance menanyakan terkait dengan topik kita. Dan tapi tidak hanya ilmu aja nih, pengetahuan aja untuk penanya tersebut, tapi BCA Insurance akan memilih kepada 6 orang penanya nih yang beruntung mendapatkan saldo sakuku sebesar Rp100.000. Seperti itu. Nah, tapi itu untuk pertengahan sesinya. Dan juga nih, aku mau kasih info juga nih kepada Sobat BCA Insurance, nanti di akhir sesi setelah kita membahas terkait topik webinar pada siang hari ini, bakal ada daily online quiz nih, yaitu bagi-bagi hadiah saldo sakuku sebesar Rp1.650.000 nih kepada 3 orang pemenang, seperti itu. Jadi jangan lewatkan ya, dan setelah ini pastinya akan banyak sekali pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang menarik tentunya. Jadi, baik Sobat BCA Insurance, kita akan mulai nih kepada topik pembahasan yang sangat menarik seperti itu, terkait dengan resiko-resiko apa sih yang terjadi dalam properti kita. Seperti kita tahu gitu ya, sobat-sobat BCA Insurance, jika Sobat BCA Insurance mempunyai
aset properti seperti itu, seperti rumah, ruko, gudang, pabrik, dan lain sebagainya, itu tentunya kita tidak ingin sesuatu terjadi seperti itu ya kepada aset-aset kita tersebut, karena mau bagaimanapun aset yang kita miliki adalah aset yang berharga gitu ya untuk kita. Maka untuk itu sesuai dengan tema kita pada hari ini, sebentar lagi kami akan menampilkan nih beberapa video yang menampilkan beberapa resiko yang terjadi di Indonesia khususnya seperti itu. Seperti yang kita ketahui ini Sobat BC Insurance, di tahun-tahun sebelumnya, contohnya seperti tahun 2020 misalnya, begitu banyak sekali terjadi peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti bencana alam tanah longsor, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Pastinya dengan adanya kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut tentunya banyak merugikan banyak pihak ya, tidak hanya non-material saja, tapi tentunya akan merugikan material sobat-sobat BC Insurance nih. Untuk itu, yuk kita lihat video contoh dari apa-apa aja sih contoh resiko-resiko yang terjadi di properti. Seperti ini videonya. Kebakaran yang datang dari beberapa daerah masih berusaha memadamkan sisa kobaran api. Rusak berat setelah disambar petir pada Jumat petang. Beruntung, 8 penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Ledakan yang terjadi siang tadi menyebabkan rumah warga rusak. Diduga ledakan itu dipicu akibat bocornya selang kompor dari pipa gas alam. Pesawat tempur jatuh di kawasan komplek perumahan Mutiara Selek Indah di Kecamatan Siak. Salah satu rumah toko di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, terbakar. Banjir yang merendam sekitar 300 rumah warga ini terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi. Tercatat 11 rumah warga yang tersebar di beberapa desa rusak akibat gempa Pangandaran. Inilah sebagian dari 87 rumah yang hangus dibakar oleh perusuh Selasa malam lalu. Nah, tadi sobat-sobat BC Insurance, seperti yang video yang sudah ditampilkan di layar Zoom sobat-sobat BC Insurance semuanya, ternyata begitu banyak ya resiko-resiko yang terjadi dan tidak terduga seperti itu, yang pastinya tidak ingin kita alami. Seperti tadi kita lihat ada gempa bumi, tanah longsor, banjir, bahkan kebakaran, yang tentunya nih bagi sobat-sobat BC Insurance, terutama yang memiliki aset properti, tentu sangat tidak ingin hal tersebut terjadi seperti itu. Nah, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia di siang hari ini kami akan mengundang nih pemateri kita, yaitu Bapak Hendrik Franciscus Nemer selaku Expert Risk Management BC Insurance seperti itu. Yuk kita sapa. Halo Pak Hendrik, selamat siang. Pak Hendrik, mungkin mic-nya di unmute dulu. Halo Lisa. Oke. Kedengeran Pak. Suara saya? Oke, kedengeran Pak. Gimana nih Pak kabarnya siang hari ini Pak? Kabar baik. Lisa gimana kabarnya Lis? Baik juga Pak Hendrik. Pak Hendrik sekarang kegiatannya apa nih Pak? Kegiatan saya masih seperti biasa. Saya melakukan proses underwriting dan menganalisa risiko yang masuk atau yang akan diakses oleh BCA Insurance. Seperti itu, Lisa. Oke, baik Pak Hendrik. Pak Hendrik, sesuai dengan tema nih Pak, webinar kita pada siang hari ini nih, sudah bergabung juga nih sobat-sobat BCA Insurance yang pengen tahu sih apa aja sih gitu resiko-resiko yang terjadi di properti seperti itu ya Pak. Tadi juga kita udah tampilkan ya Pak beberapa video kejadian-kejadian yang tidak terduga yang menimpa masyarakat Indonesia seperti itu, yang tentunya adanya resiko ini sangat merugikan ya Pak ya untuk masyarakat yang apalagi terutama yang memiliki aset Pak Hendrik. Pak Hendrik,
sebenarnya nih Pak, apa aja sih Pak jenis-jenis resiko yang terjadi di aset kita, terutama untuk aset properti sih Pak? Apa aja sih Pak jenis-jenisnya seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Lisa buat pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya. Dan seperti kita lihat tadi di dalam videonya ya, banyak sekali resiko-resiko yang kita hadapi sekarang ini, yang terjadi di tahun lalu maupun awal tahun ini, terutama di bulan Januari kemarin kita lihat. Adapun resiko-resiko itu seperti longsor yang ada di Sumedang, kemudian juga banjir, kemudian juga itu ada kebakaran, dan yang saya dengar ini baru-baru ini beberapa hari yang lalu itu mulai terjadi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Barat. Jadi intinya bahwa banyak risiko-risiko yang kita hadapi. Secara teori dapat dikatakan bahwa sepanjang manusia hidup, risiko itu akan selalu mendampinginya. Jadi kalau pertanyaan Lisa tadi risiko-risiko apa aja, itu banyak. Termasuk di dalamnya itu banjir, longsor, pencurian, kebakaran, ya, dan lain-lain. Seperti itu, Lisa. Oke, baik Pak Hendrik. Berarti memang selama kita hidup lah gitu ya, kita itu tidak bisa menghindari resiko yang terjadi seperti itu ya Pak. Karena apapun yang kita lakukan sekarang pastinya tentunya akan banyak seperti itu ya Pak, kejadian yang tidak terduga dan tidak ingin kita rasakan pastinya ya Pak ya. Dan kita tidak dapat menghindari itu ya Pak. Betul Lisa, betul. Oke. Kalau kita bicara masalah risiko itu kadang risiko itu bisa tidak terlihat. Ya, jadi terkadang kita itu terjebak dengan mengatakan bahwa di situ tidak ada risiko. Kenapa? Karena mungkin itu tidak terlihat. Ya. Ada risiko-risiko tertentu yang tidak bisa dilihat. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara risiko itu sebaiknya kita melihatnya dari aspek yang lebih komprehensif, yaitu yang tidak terlihat maupun yang dapat terlihat. Oke, baik Pak Hendrik. Baik Pak Hendrik, tapi begitu banyak ya Pak resiko yang terjadi di kehidupan kita seperti itu. Sebenarnya ada nggak sih Pak cara untuk meminimalisirkan resiko tersebut supaya tidak terjadi di kehidupan kita, terutama untuk yang menghindari resiko-resiko yang dapat merugikan secara finansial seperti itu Pak? Oke, kembali lagi ke contoh-contoh tadi ya. Terkadang kita nggak aware mengenai risiko itu sendiri. Sebelum saya berangkat lebih jauh menjawab pertanyaan Liz, sebagai contoh yang paling sederhana, kita di rumah itu kan ada LPG ya, masak tuh di dapur. Seringkali kalau kita tuh tanpa sadari kita lagi masak, ya kompor nyala, pakai LPG dan kita di situ melakukan hubungan telepon, ya itu hal-hal yang paling sederhana, yang terkadang buat orang-orang tertentu menganggap itu bukan risiko, tetapi sebetulnya ada risiko di sana, ya. Nah itu salah contohnya ya. Nah kembali ke pertanyaannya Lisa tadi di situ, bahwa sebetulnya risiko itu bisa di-manage. Ya. Risiko bisa di-manage. Dalam arti kata bahwa tidak semua risiko itu ujung-ujungnya akan mendatangkan suatu kerugian. Ya. Manakala risiko itu di-manage dengan baik, dengan proper, maka endingnya itu bisa kemungkinan besar kita mendapatkan hasil yang positif. Nah, dalam konteks ini, bagaimana kita memanage risiko atau mengurangi risiko pada properti kita, yang paling baik, the best way, itu adalah mengasuransikan properti yang kita miliki ke perusahaan asuransi. Ya, itu yang paling baik. Ya, dengan kita mengasuransikan properti kita ke perusahaan asuransi, di situ terjadi suatu transfer risiko. Yang tadinya kita miliki, kita transfer kepada perusahaan asuransi. Ya, jadi pendek kata menjawab pertanyaan Lisa, langkah yang terbaik itu adalah mengasuransikan properti miliki yang Anda miliki ke perusahaan-perusahaan asuransi.
Menjawab ya Lisa ya? Oke, baik Pak. Berarti salah satu caranya dalam meminimalisir resiko itu adalah dengan asuransi ya Pak. Karena memang jika kita memiliki asuransi seperti itu tentunya untuk pemegang polis seperti itu akan banyak keuntungan yang didapat ya Pak ya. Betul sekali Lisa. Yaitu tadi yang seperti saya katakan tadi, kita sudah dengan melakukan asuransi berarti kita sudah mentransfer risiko yang ada, yang awalnya ada di kita transfer kepada perusahaan asuransi. Baik Pak Henry. Jadi di kitanya itu udah nggak ada resiko lagi jadinya ya. Buat si pemilik properti itu dia sudah tidak memiliki resiko lagi karena sudah diberikan kepada perusahaan asuransi risiko. Berarti memang jadi sangat banyak keuntungan ya Pak ya yang didapat Pak Hendrik. Baik Pak Hendrik, menyambung dengan kita memiliki aset seperti itu dan salah satu caranya untuk meminimalisirkan resiko yaitu dengan asuransi seperti itu. Ya mungkin pada saat sekarang ini ya Pak, seperti yang kita ketahui, mungkin sobat-sobat BCA Insurance ataupun masyarakat umumnya sekarang ini sudah banyak nih Pak yang sadar berinvestasi terutama di bidang properti seperti itu ya Pak ya. Contohnya nih, seumpama saya nih Pak, seumpama saya yang belum pernah memiliki polis ataupun aset saya di cover oleh asuransi seperti itu, properti rumah misalnya ya Pak ya. Itu ada nggak sih Pak, atau bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan jika saya ingin mengasuransikan rumah saya seperti itu, dan dokumen-dokumen apa aja sih Pak yang harus yang wajib dan harus diperlukan dalam mengajukan asuransi? Oke, terima kasih Lisa buat pertanyaannya ya. Terkait dengan dokumen ya, misal kita ambil contoh Lisa mempunyai rumah, mau mengasuransikan gitu ya. Nah, dokumen apa sih yang diperlukan? Pertama yang harus diperlukan itu adalah sertifikat rumah. Ya. Sertifikat rumah dalam arti kata bahwa memang ini menunjukkan bahwa di sana itu sudah ada interest insured-nya, itu sudah ada. Bahwa di sana itu sudah ada bentuk fisik dari aset yang akan diasuransikan. Ya. Kemudian dari SHM itu juga bisa kelihatan nanti siapa yang akan menjadi beneficiary atau penerima keuntungan, bukan keuntungan ya, penerima dari suatu impact daripada klaim. Bila mana terjadi klaim, jadi kelihatan siapa yang menerima hak atas klaim tersebut. Ya, itu mengenai SHM. Juga ketahuan di situ dari SHM itu kita bisa tahu jadinya di mana lokasi dari resiko itu berada. Ya, kemudian itu juga dokumen berikutnya itu KTP. Ya, jadi itu jelas sebetulnya siapa yang memiliki kepentingan atas properti itu. Itu sebagai contoh. Tapi banyak lagi dokumen-dokumen yang diperlukan tergantung dari jenis aset yang akan diasuransikan. Seperti itu, Lisa. Itu sekedar contoh aja ya. Oke, baik Pak. Berarti untuk langkah-langkah dan dokumen-dokumennya sebenarnya tidak begitu ribet gitu ya Pak ya, sangat gampang sekali sepertinya ya Pak ya. Untuk kelengkapan Betul, dokumen Lisa. apabila kita ingin mengasuransikan aset seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Hendrik, berarti misalnya saya udah tertarik nih karena dokumen-dokumen yang bakal kita sampaikan ke perusahaan asuransi yang kita inginkan begitu mudah dan gampang sebenarnya Pak. Tapi saya mau nanya juga nih Pak, ada nggak sih Pak kriteria-kriteria khusus dalam mengasuransikan properti nih ke asuransi itu, ada nggak sih Pak kriteria khususnya? Oke, sebelum menjawab pertanyaan Lisa yang mengenai kriteria itu ya, nah kemudian saya mau menambahkan juga tadi langkah-langkah yang apa sih yang harus diambil untuk mengasuransikan ya, itu gampang sekali sih ya, itu sangat mudah sekali. Hubungi kantor cabang yang ada, kantor cabang BCAI yang ada. Ya kebetulan kan kita memiliki kantor cabang yang banyak ya dan tersebar luas ya. Hubungi di situ nanti akan
diberikan suatu advice, kemudian juga penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi yang ada di BCA Insurance. Kembali ke pertanyaan Lisa, kriteria apa saja? Sebetulnya tidak punya ada kriteria khusus ya untuk properti-properti apa yang bisa di-cover oleh BCAI. Karena pada dasarnya asuransi itu kembali lagi kepada prinsip bahwa sepanjang objek pertanggungannya itu jelas ya, itu bisa diasuransikan kepada suatu perusahaan asuransi. Jadi tidak punya suatu kriteria khusus ya. Mungkin ada kriteria-kriteria yang sifatnya operatif di situ ya, seperti ya kembali lagi bahwa kita bisa mengaksep suatu risiko manakala risiko itu tidak sedang berada dalam suatu kondisi yang bermasalah. Bermasalah itu dalam arti kata dari aspek hukum ya, maupun misalkan klaimnya itu juga dia belum selesai ya. Mungkin itu kriteria-kriteria yang seperti itu yang biasanya tuh dilihat oleh suatu perusahaan asuransi. Ya. Jadi bisa saya bilang umumnya perusahaan asuransi seperti itu. Contoh sederhana mobil. Mereka akan lihat dulu mobil misalkan yang sudah berumur 3 tahun gitu ya. Mereka akan lihat dulu apakah ada cacat bawaan. Ya. Jadi kembali lagi bahwa konsep asuransi di sini adalah mereka itu akan mengaksep suatu risiko, ya, mengaksep suatu risiko di mana risiko itu tidak memiliki masalah, baik itu secara hukum, perdata maupun pidana, dan juga tidak memiliki suatu masalah atau suatu hal yang belum selesai manakala terjadi suatu klaim. Jelas ya Lisa sampai di sini ya? Baik, baik Pak Hendrik. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih untuk kriterianya ya Pak ya, untuk kita mau mengasuransikan aset kita Pak. Tadi kan saya contohkan sebagai diri saya, seperti itu ya Pak, untuk mengasuransikan aset saya nih Pak. Sebenarnya hal-hal apa aja sih Pak yang harus diperhatikan dalam memilih nih pengcoveran atau hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dalam saya mau berasuransi seperti itu? Apa aja sih Pak manfaatnya seperti itu Pak? Oke, kalau ditanya seperti itu ya, itu jawabannya kembali lagi kepada si pemilik properti. Dia maunya seperti apa. Nah, pilihan-pilihan itu tentunya yang tahu secara jelas itu si tertanggung dalam arti kata si pemilik dari properti itu sendiri. Nah, jikalau pemilik properti itu mau mengasuransikan propertinya dengan coverage yang all risk, ya tentu kita juga akan follow. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita mengikuti keinginan dari tertanggung. Tentu dari pihak kita juga kita akan selalu memberikan advice, kita akan memberikan saran, dan saran-saran itu saya yakin untuk kebaikan tertanggung sendiri. Ya, jadi itu Lisa. Oke, baik Pak. Berarti intinya adalah untuk pengcoveran asuransi sendiri sebagai tertanggung, misalnya saya nih ingin mengasuransikan aset saya, berarti saya juga harus melihat kebutuhan untuk aset saya itu seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Dan pasti juga dengan pemilihan jenis asuransi yang saya pilih tentunya akan bermanfaat juga seperti itu ya Pak, sesuai dengan apa yang saya pilih untuk pengcoverannya gitu ya Pak ya, Hendrik ya. Betul Lisa, jadi intinya ya seperti itu. Jadi si tertanggung yang harus tahu dulu di awal kebutuhannya apa, dan manakala ada sesuatu yang kira-kira belum pasti, silakan ditanyakan kepada staf marketing, ya, sehingga nanti teman-teman staf marketing itu akan memberi suatu advice, ya. Jadi begitu Lisa. Baik. Baik Pak Hendrik, berarti sangat ini ya Pak ya, sangat menguntungkan, dimudahkan, dan tentunya pasti sangat bermanfaat ya Pak untuk si pemegang polis seperti itu ya Pak Hendrik ya. Nah, Sobat BC Insurance nih,
Tadi kan kita sudah di-sharingkan nih beberapa info ataupun kita sharing-sharing terkait resiko sampai dengan dokumen-dokumen apa ataupun langkah-langkah apa aja yang harus disiapkan seperti itu jika kita ingin mengasuransikan aset kita seperti itu. Nah, buat Sobat BC Insurance, seperti di awal sesi tadi nih, kita yang saya sudah infokan, kita akan memberikan kesempatan kepada 6 orang Sobat BC Insurance yang beruntung yang menanyakan terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Tentunya tidak hanya jawaban aja ya Sobat BC Insurance yang pastinya Sobat BC Insurance yang dapatkan, tapi 6 orang mohon maaf, 6 orang beruntung ini, 6 orang penanya akan mendapatkan saldo sakuku sebesar Rp100.000. Dan pastikan jika Sobat BC Insurance ingin ikut berpartisipasi di dalam tanya jawab dan juga nanti daily online quiz di akhir sesi nanti, jangan lupa pastikan untuk mendownload aplikasi Sakuku dengan meregistrasi nama Sobat BC Insurance dan juga nomor handphone yang aktif tentunya. Nah, wah di sini sangat antusias sekali ya Sobat-Sobat BC Insurance, udah ada banyak pertanyaan nih yang kita terima. Baik, Pak Hendrik, ini ada banyak nih Pak Hendrik, Sobat-Sobat BC Insurance yang sangat antusias nih Pak. Ini saya pilih ya kepada penanyanya, yaitu dari Stephen Andi nih Pak. Sobat BC Insurance, Stephen Andi dia mau nanyakan seperti ini Pak Hendrik. Bila kita membeli asuransi, bagaimana cara perhitungan nilainya? Karena tentunya nilai beli saat itu berbeda dengan saat ini. Dan nggak mungkin nih pada saat kita beli dengan acuannya seperti itu nilainya. Misalnya 20 tahun nih Sobat BC Insurance, Stephen Andi ini membeli rumah gitu 20 tahun yang lalu dengan harga 200 juta nih Pak. Jika dimasukkan 200 juta dengan nilai tersebut yang waktu dia beli itu, bila terjadi resiko, 200 jutanya tersebut bisa sama nggak ya untuk dijadikan rumah yang sama lagi seperti itu Pak Hendrik? Ini lebih ke bagaimana sih Pak cara perhitungan ataupun nilai yang dimasukkan jika kita ingin mengasuransikan aset kita? Oke, baik. Terima kasih Lisa buat pertanyaannya ya. Memang ini pertanyaan ini bagus. Kenapa? Karena seringkali hal ini menjadi suatu hambatan dan bahkan ini menjadi suatu dispute bila mana terjadi suatu klaim. Ya. Nah, kalau saya boleh suggest, dalam menentukan suatu nilai pertanggungan, terutama nilai aset kita ya, sebaiknya itu setiap tahun kita adakan suatu assessment. Ya, supaya apa? Supaya nilai aset kita itu tidak under insurance. Dalam arti kata bahwa nilai aset kita itu jauh di bawah harga pasar. Ya, nah, untuk menghindari itu. Jadi sebaiknya nilai aset itu kita assess setiap tahun sehingga pada saatnya nanti kita akan menemukan suatu nilai bagi aset kita yang sesuai harga pasar. Gitu. Jadi jawabannya adalah sebaiknya di-assess setiap tahun. Begitu Lisa. Berarti menjawab pertanyaan dari Sobat BC Insurance nih tadi dengan Stephen Andi, untuk nilai yang ingin kita asuransikan itu harus dilihat dari nilai pada saat kita mengajukan ya Pak Hendrik ya? Iya. Oke, betul. Baik. Semoga sudah terjawab ya kepada Sobat BC Insurance Stephen Andi. Nah, ada lagi nih Pak, pertanyaan lagi nih dari Sobat BC Insurance Reski Permatasari Patiku. Nah, dia menanyakan seperti ini nih Pak. Pak Hendrik, ada banyak resiko yang ada di properti yang sudah dicontohkan tadi sebelumnya. Dan ada yang kelihatan dan tidak kelihatan nih Pak. Dan pastinya setiap kejadian tersebut memiliki resikonya masing-masing seperti itu. Dalam konteks resiko, ada beberapa resiko yang tidak dapat diterima oleh asuransi.
Seperti itu. Mungkin karena tipe dari resiko, misalnya resiko nama baik dan lain-lain. Nah, pertanyaannya ini, apakah di asuransi properti semua itu resiko dapat ditanggung, Pak, oleh perusahaan asuransi? Jika ini diumpamakan sebagai orang awam yang belum pernah mengasuransikan aset nih, Pak, seperti itu. Itu, Pak. Mohon dijawab, Pak Hendrik. Oke, baik. Terima kasih, Lisa. Jadi, kembali untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali lagi kepada konsep asuransi. Asuransi itu kan suatu perjanjian antara dua belah pihak, perusahaan asuransi dan calon pemegang polis, ya, nasabah, klien, customers. Nah, di dalam perjanjian itu tentu ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Ya. Nah, dari perusahaan asuransi itu sendiri, asuransi mempunyai suatu hak yaitu menerima premium. Nah, kewajiban asuransi itu adalah membayar suatu klaim. Nah, kembali juga ke tadi esensi dari perjanjian ya, bahwa kedua belah pihak akan menerima hak dan kewajiban masing-masing. Nah, dari sisi tertanggung mereka juga mempunyai suatu hak dan kewajiban. Misalkan dari kewajiban dari tertanggung itu adalah membayar premium. Dan hak dari tertanggung itu adalah menerima penggantian manakala terjadi suatu klaim. Nah, tetapi yang harus diketahui di sini adalah bahwa ada suatu operative clause atau operative regulation mengenai asuransi ini sendiri, yaitu bahwa asuransi itu akan membayar suatu klaim atau perjanjian asuransi itu sendiri akan berlaku manakala kejadiannya itu bersifat sudden, unforeseen, dan unpredictable, dan accidental, ya. Jadi 3 aspek itu. Nah, kembali ke pertanyaan ini, risiko-risiko yang tidak bisa diterima oleh perusahaan asuransi itu adalah risiko-risiko yang pertama, itu sifatnya foreseen. Ya. Yang sifatnya itu non-accidental. Yang sifatnya itu bisa dikatakan sudah bisa dilihat. Ya. Contoh, misalkan satu barang mau diasuransikan, ternyata barang itu sudah rusak. Ya. Nah, tentu hal ini tidak bisa diaksep oleh perusahaan asuransi karena di situ sudah terjadi suatu breach dari operative clause itu sendiri, yaitu apa? Yang 3 aspek yang tadi, accidental, sudden, dan unforeseen. Karena dia sudah rusak di awal, jadi sifat unforeseen itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga itu tidak bisa diterima oleh perusahaan asuransi. Nah, apalagi contohnya lagi inherent vice. Barang-barang tertentu itu memiliki sifat. Nah, yang sifat itu bisa mendatangkan suatu damage kepada barang itu tadi. Nah, manakala barang itu mau diasuransikan, tentu asuransi akan menolak. Kenapa? Karena sifat inherent vice-nya itu tadi. Ya, dan inherent vice itu sendiri yang bersifat negatif itu bisa dikategorikan tidak accidental, tidak sudden, dan tidak maksudnya di situ foreseen. Ya, bukannya unforeseen lagi di situ. Jadi menjawab pertanyaan Lisa itu ya kembali lagi ya, jawabannya adalah bahwa sepanjang resiko-resiko itu tidak mengalami suatu kerusakan ya sebelum diasuransikan, itu bisa diaksep oleh perusahaan asuransi. Cukup menjawab nggak ini? Baik Pak Hendrik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Semoga dapat membantu ya kepada Sobat BC Insurance. Tadi Reski Permatasari Patikup. Wah, ini saya terima banyak sekali nih Sobat-Sobat BC Insurance yang antusiasnya tinggi sekali ya. Nah Pak Hendrik, kita lanjut nih ke penanya selanjutnya ini dari Sobat BC Insurance Samsul Arifin nih Pak. Ini berhubungan dengan klaim nih Pak.
Sobat BC Insurance menanyakan seperti ini Pak Hendrik. Kalau mau proses klaim, masa atau waktu mulai dari kejadian resiko itu, apakah ada gitu caranya sampai proses pelaporan dan final claim ada masa expired nggak ya Pak ya? Terima kasih Lisa untuk pertanyaannya ya. Proses klaim itu tidak pernah mengalami expired. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan, oh karena ini sudah jangka waktunya lama, berarti kita nggak bisa proses lagi, kita tutup buku, selesai. Tidak. Proses klaim itu tidak seperti itu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini, ya, tadi saya udah jawab satu pertanyaannya, yang terakhir ya, apakah ini ada batas waktunya? Tidak ada batas waktu. Kemudian yang mengenai proses klaim. Klaim itu bisa berjalan lama. Ya, lama dalam konteks mungkin bagi saya itu 1 tahun, mungkin juga bagi pemegang polis mungkin 6 bulan itu sudah bisa dikategorikan lama. Nah, kembali lagi kepada klaim. Klaim itu sendiri kan bisa dibagi beberapa kategori. Klaim yang mudah dan klaim yang sulit. Nah, pada intinya, klaim itu adalah suatu proses pengajuan bukti. Intinya begitu. Bagaimana seseorang pemegang polis yang mengajukan klaim, dia mengajukan suatu strong evidence atau hard evidence, bukti yang valid. Ya, inti dari klaim itu sebetulnya itu. Pertama, pengajuan bukti. Dan kedua, bagaimana pihak asuransi merespon bukti-bukti yang sudah diberikan oleh pemegang polis. Nah, oleh karena itu, bisa jadi klaim itu akan bolak-balik tuh, dari asuransi, kembali ke tertanggung, kembali lagi ke asuransi. Nah, itu tadi, misalkan asuransi merasa bahwa masih ada pertanyaan yang harus diklarifikasi oleh tertanggung, asuransi akan bertanya. Nanti tertanggung akan memberikan klarifikasi. Nah, di situ terjadi suatu proses. Ya. Nah, itu seperti yang tadi saya katakan lagi, itu kembali bahwa proses klaim itu adalah bagaimana proses dari tertanggung untuk membuktikan. Dan kedua adalah bagaimana asuransi merespon bukti-bukti yang sudah diajukan oleh tertanggung. Ya, seperti itu proses klaim. Namun juga ada proses klaim yang melibatkan pihak ketiga. Dalam arti kata di sini melibatkan loss adjuster. Siapa itu loss adjuster? Loss adjuster itu adalah yang ditugaskan oleh perusahaan asuransi untuk menghandle claims. Pertama dari aspek liability, kedua dari aspek amount of payable claim. Nilai berapa yang bisa dibayar. Ya. Jadi klaim itu nggak bisa dibilang bahwa ini mudah, itu susah, tergantung nantinya. Dari kesulitan klaim itu sendiri. Seperti itu, Lisa. Baik, Pak Hendrik. Berarti untuk proses klaim sendiri itu memang tidak ada expirednya ya, Pak, selama dia masih di-cover oleh suatu perusahaan asuransi ya, Pak Hendrik ya? Tidak ada expirednya. Mau 1 tahun, 2 tahun ya. Bahkan saya pernah pengalaman menghandle satu klaim itu 2 tahun, 7 bulan baru selesai. Ya. Baik, Pak Hendrik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan dari Sobat BC Insurance, Samsul Arifin nih. Pak Hendrik, ini ada kesempatan untuk 3 orang penanya lagi nih, Pak. Ini kita pilih dari pertanyaannya Ulfa Febiandita ya. Ulfa Febiandita, dia nanya begini, Pak, terkait dengan pengajuan asuransi. Pak, kalau misalnya rumah yang ditempati itu merupakan status hibah dari orang tua, sedangkan orang tua tersebut sudah meninggal, seperti itu, apakah masih bisa diasuransikan, Pak? Kalau bisa diasuransikan, bisa saja diasuransikan. Ya, bisa saja diasuransikan. Cuma pertanyaannya nanti mungkin timbul. Nah, perusahaan asuransi ini kan selalu mengantisipasi pertama, aspek hukum. Kedua,
bagaimana jika terjadi suatu klaim nanti, ya? Itu dua aspek yang krusial sekali yang selalu ada atau menjadi pegangan perusahaan asuransi. Dari banyak aspek, dua itu termasuk dari aspek-aspek tersebut, ya. Kembali lagi ke sini bahwa rumah hibah. Kalau kita tahu rumah hibah, ya memang terkadang kita tahu bahwa kadang culture budaya kita itu ya culture kita bahwa ya segala sesuatunya itu mudah. Dalam arti kata nggak perlu ada yang namanya suatu dokumentasi tertulis, ya. Nah, kembali kalau kita bicara hibah di sini. Hibahnya itu misalkan orang tuanya dalam case ini sudah meninggal, ya. Nah, apakah ada bukti tertulis dari orang tua tersebut yang mendeskripsikan bahwa properti yang dimiliki oleh orang tua tersebut sudah dihibahkan kepada misalkan kepada Ibu Ulfa, misalkan, ya, itu yang pertama dulu yang harus didapatkan dulu, yang harus kita pegang. Nah, kemudian aspek hibah, itu nggak semudah itu aspek hibah. Kenapa? Karena bicara aspek hibah, artinya itu harus disetujui oleh semua pihak yang sangat relevan, yang very relevan. Contohnya dalam kasus ini adalah misalkan, orang tua itu punya anak berapa? Misalkan dia punya 5 anak, termasuk salah satunya Ibu Ulfa. Ya. Nah, di situ Ibu Ulfa harus juga aware bahwa apakah keempat saudara ini sudah setuju dengan hibah di situ. Ya. Nah, bagaimana kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana persetujuan itu didapatkan? Apakah cuma verbal yang bersifat verbal, ya, verbal approval, atau persetujuan yang sifatnya memang dalam bentuk tertulis? Dalam hal ini dari notaris, ya. Jadi pertanyaannya bisa diasuransikan? Bisa, cuma nanti asuransi itu tidak serta-merta akan menerima, oke, Bu Ulfa, rumah yang statusnya hibah ini bisa kami asuransikan. Tidak semudah itu. Karena apa? Karena yaitu tadi saya bilang bahwa asuransi itu memikirkan ke belakangnya. Manakala terjadi suatu klaim, impact-nya apa terhadap perusahaan asuransi? Ya, itu kita bicara masalah hukum. Nah, jadi masalah hukum itu juga sangat terkait juga di dalam dunia asuransi. Ya, jadi saran saya kepada Bu Ulfa, kalau memang ada bukti tertulis dari orang tua itu sangat baik, ya. Tetapi itu belum sempurna. Ya, itu akan jauh menjadi lebih sempurna bila mana ada surat dari notaris, ya, yang mana di dalam surat dari notaris itu ditandatangani oleh saudara-saudara kandung dari Ibu Ulfa. Nah, manakala itu sudah ada, silakan datang ke asuransi untuk diasuransikan, gitu ya. Oke, itu jawaban saya atas pertanyaan Lisa, ya. Baik. Jadi baik. jelas ya, Lisa, ya. Baik, Pak Hendrik. Berarti jika aset ataupun rumah misalnya seperti itu ya, yang statusnya adalah hibahan orang tua yang sudah meninggal, sebenarnya sangat boleh diasuransikan, tapi dengan catatan harus ada persetujuan dari pihak keluarga karena berhubungan dengan hukum juga nantinya ya, Pak, ya. Betul, Lisa. Nah, hukumnya kemana nanti? Ya itu tadi. Manakala terjadi klaim atas rumah ini, ya, nah nanti pihak keluarga kandung dari Bu Ulfa itu merasa juga bahwa ini juga rumah saya, gitu loh, Liz. Bisa begitu, ya. Walaupun dibilang bahwa itu orang tua hibah, tetapi nggak ada bukti tertulisnya. Tapi itu lain ceritanya manakala ada surat dari notaris dan saudara-saudara Bu Ulfa itu menandatangani surat persetujuan itu di notaris, ya. Terlepas nanti bagaimana pemberian dari uang klaim itu sendiri, itu lain cerita, ya. Tetapi sebelum berangkat ke sana, ada satu aspek yang harus kita tahu bahwa siapa yang akan menerima hak atas klaim ini, gitu, ya. Baik, Pak. Itu ya tadi jawaban dari
Pak Hendrik ya, kepada Sobat BC Insurance, Bu Ulfa, semoga dapat membantu ya atas pertanyaannya dan juga menambah juga ternyata seperti itu pengetahuan kita terkait dengan klaim jika terjadi resiko pada aset-aset properti kita seperti itu. Baik, saya lanjut lagi nih untuk pertanyaan Sobat BC Insurance dari Antonius Totong nih Pak. Pak Antonius menanyakan seperti ini Pak. Selamat siang Pak Hendrik. Biasanya orang yang mengasuransikan propertinya sendiri, misalnya rumah atau toko, rukonya seperti itu. Jika terjadi kebakaran ataupun kerusakan pada rumahnya dan juga ikut membawa kerusakan pada rumah di sebelahnya ataupun ruko seperti itu, apakah sebaiknya kita juga mengasuransikan rumah tetangga ataupun pihak ketiga saat kita mengasuransikan properti? Mohon pencerahannya Pak Hendrik seperti itu. Oke, terima kasih Lisa. Terima kasih buat Pak Antonius pertanyaannya. Itu bisa, ya, itu bisa saja. Kita bisa minta ke perusahaan asuransi, kita bisa minta ke BCAI untuk mengcover rumah tetangga. Seperti itu. Itu bisa dibilang itu liability, ya. Dan itu seperti model yang seperti ini sekarang sudah menjamur di beberapa perusahaan asuransi. Itu saya juga udah tanya, itu sudah menjamur sekali. Menjawab Lisa? Oke, baik Pak Hendrik. Sangat semoga saja bisa membantu ya tadi atas pertanyaan dari Pak Antonius Totong nih. Baik, ini kita ada pertanyaan terakhir nih dari Sobat BC Insurance yang beruntung nih, yaitu dari Dedi Frianto. Nah, dia menanyakan ada beberapa pertanyaan sih Pak, seperti ini. Misalnya yang pertanyaan pertama dari Pak Dedi, apakah bisa properti yang bukan dalam masa kredit lagi atau sudah lunas atau sudah dibeli cash seperti itu tetap diasuransikan oleh BC Insurance? Oh, ini mungkin berkaitan dengan agunan seperti itu ya Pak untuk bangunannya gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak, bisa tidak suatu properti diasuransikan dengan 2 lebih perusahaan asuransi? Itu bagaimana proses klaim dan manfaatnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Dedi. Bagaimana sih memilih kriteria perusahaan asuransi yang baik untuk properti? Oke. Jadi ada 3 pertanyaan ya Lisa ya? Iya, betul Pak. Oke, pertanyaan pertama, ini bagi properti yang udah lunas nih. Apakah bisa dilanjutkan diasuransikan oleh tertanggung di BCAI? Ya, itu bisa. Itu sangat bisa untuk diasuransikan. Jadi udah lunas lah. Seperti itu, dan itu bisa dilanjutkan program asuransinya di BCAI. Kemudian pertanyaan kedua, manakala aset tersebut diasuransikan kepada lebih dari satu perusahaan asuransi, memungkinkan atau tidak? Itu sangat memungkinkan, ya. Itu sangat memungkinkan. Nah, nanti pembagiannya itu bagaimana manakala terjadi suatu klaim? Yaitu nanti ada yang disebut dengan kontribusi. Di dalam prinsip asuransi itu ada yang disebut dengan kontribusi. Ya, jadi masing-masing membayar proporsional sesuai dengan nilai pertanggungannya nanti. Seperti itu, Lisa. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga. Kriteria apa sih yang harus dimiliki atau pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh para calon pemegang polis terkait dengan memilih perusahaan asuransi? Memilih perusahaan asuransi itu adalah juga merupakan suatu bagian bagaimana kita memanage risiko. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena begitu kita salah dalam memilih perusahaan asuransi, maka kita sendiri yang rugi.
akibatnya, terutama pada saat terjadi suatu klaim. Ya. Nah, kriteria-kriteria apa sebetulnya yang sangat krusial yang bisa menjadi petunjuk atau pegangan para calon nasabah dalam memilih asuransi? Yang pertama, kekuatan finansial yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Itu sangat-sangat krusial. Ya. Kita harus tahu kekuatan perusahaan asuransi tersebut sejauh apa. Ya. Nah, dalam konteks ini ya tentu kalau kita bicara BCAI, ya kita tahulah BCAI itu di belakang kita itu kita adalah anak perusahaan dari BCA. Ya. Jadi kita tahulah kekuatannya seperti apa. Ya, kembali lagi. Pertama, kekuatan finance yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Kekuatannya seperti apa? Itu memegang peranan yang sangat penting. Kedua, bagaimana suatu perusahaan asuransi itu memproses suatu klaim. Ya. Nah, dalam konteks ini bisa saya katakan bahwa terkadang perusahaan asuransi itu ya, itu bukan memproses suatu klaim itu dengan suatu langkah-langkah yang sebetulnya nggak perlu. Ya, ada sebetulnya bisa di skip langkah-langkah itu tidak harus ada, tapi terkadang suka dilakukan seperti itu. Ya, jadi kembali lagi bahwa bagaimana suatu perusahaan asuransi memproses suatu klaim itu juga penting. Nah, di BCAI ya, kita mempunyai suatu filosofi bahwa ya kita nggak akan pernah membuat klaim itu menjadi suatu klaim yang berjalan lama. Ya, inti kata bahwa BCAI selalu menerapkan suatu klaim itu dengan tepat, cepat, dan akurat. Ya, itu aspek yang kedua. Aspek tiga. Aspek apa lagi sih yang perlu dipegang oleh calon tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi, yaitu kehadiran cabang-cabangnya. Kita tahu bahwa BCAI juga sudah sangat bertumbuh dan sudah sangat menyebar di seluruh Indonesia ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi, aspek tambahan lainnya adalah bagaimana kerjasama perusahaan asuransi tersebut dengan pihak-pihak lain, contohnya bengkel ya. Nah, dalam hal ini, BCAI juga selalu menyediakan bengkel-bengkel yang berkualitas, ya, dengan jangkauan juga yang luas dan banyak. Ya. Nah, jadi karena kita menyadari 4 aspek itu yang sangat krusial, maka 4 hal itu selalu kita maintain dengan sangat baik. Ya. Jadi menjawab nggak, Lisa, kira-kira itu? Baik, Pak Hendrik, sepertinya sangat menjawab ya Pak tadi atas pertanyaan dari Sobat BC Insurance, Pak Dedi Frianto. Tadi yang pertama, apakah bangunan yang sudah kreditnya seperti itu masih bisa diasuransikan? Tentunya sangat bisa ya Pak ya. Kemudian tadi ada juga pertanyaan mengenai, boleh nggak jika satu orang itu pemilik polis mengasuransikan asetnya dengan lokasi yang sama di lebih dari satu perusahaan asuransi? Tentunya sangat boleh ya Pak, dengan ada sistem kontribusi tadi ya Pak Hendrik ya? Ya. Oke, baik. Baik Pak Hendrik, cukup jelas ya Pak ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BC Insurance nih. Ternyata saya lihat ya di sini ada sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu ya di kolom chat Zoom kita. Namun, kami mengucapkan ini untuk 6 orang penanya beruntung nih. Tadi Sobat BC Insurance atas nama Stephen Andi, Reski Permatasari Patiku, Samsul Arifin, Ulfa Febian, Antonius Totong, dan Dedi Frianto. Buat Sobat-Sobat BC Insurance yang sudah saya sebutkan namanya tersebut, selamat sudah mendapatkan hadiah 100.000 saldo sakuku seperti itu. Tapi buat teman-teman Sobat-Sobat BC Insurance yang pertanyaannya nih belum terjawab oleh Pak Hendrik ya, yang sudah masuk di kolom chat, jangan bersedih, jangan galau, jangan berkecil hati seperti itu, karena
untuk pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat BCA Insurance yang belum terjawab, di mana nanti dalam rangkaian Expoversary ini silakan kunjungi booth BCA Insurance. Kemudian nanti ada fitur live chat seperti itu. Jadi nanti tim dari BCA Insurance akan membantu pastinya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat BCA Insurance yang belum terjawab seperti itu. Dan satu lagi, jangan juga bersedih seperti itu ya sobat BCA Insurance karena belum dapat hadiah nih. Karena tenang aja, habis selesai sesi webinar kita kali ini, nanti di sesi terakhir bakal ada sesi online daily quiz seperti itu, di mana total hadiahnya sebesar Rp1.650.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan lewatkan ya Sobat BCA Insurance. Nah, kemudian menginfokan nih kepada sobat-sobat BCA Insurance yang beruntung 6 orang penanya, mohon untuk diketik seperti itu ya di kolom chat, itu untuk nama, nomor handphone, alamat email, dan kota asal seperti itu, supaya nanti dari tim kita akan menghubungi Sobat BCA Insurance untuk pengiriman hadiahnya seperti itu. Dan jangan lupa download produk Sakuku, download aplikasi Sakuku dan registrasi sesuai dengan nama, KTP, dan juga nomor handphone yang aktif tentunya. Itu. Baik, sobat-sobat BCA Insurance yang masih stay nih, ini ada sekitar 264 sobat BCA Insurance nih. Wah, banyak sekali ya, dan sangat berantusias pastinya. Nah, kita akan lanjut nih sesi kita yang selanjutnya nih Pak Hendrik. Tadi kan kita sudah banyak sekali ya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan wawasan pastinya Sobat BCA Insurance terkait dengan resiko-resiko dan juga apa sih asuransi properti itu, dan juga bagaimana sih cara klaim jika terjadi resiko seperti itu jika kita sudah mempunyai polis seperti itu ya di suatu perusahaan asuransi. Baik Pak Hendrik, saya mau nanya nih Pak Hendrik, mungkin ini pertanyaan 2 terakhir kali ya Pak ya. Ada hal-hal yang dikecualikan nggak sih Pak dalam kita mau mengasuransikan properti ataupun aset ke perusahaan asuransi? Terima kasih Lisa untuk pertanyaannya ya. Terkait dengan pengecualian dalam dunia asuransi itu ada, ya, itu selalu ada. Dalam praktek asuransi itu selalu ada pengecualian. Nah, pertanyaannya mungkin yang lanjut dari pertanyaan Lisa itu, mungkin akan ada satu pertanyaan seperti ini. Apakah pengecualian atau exclusion itu berlaku pada semua perusahaan asuransi? Jawabannya iya. Ya. Sebagai contoh, ada seorang pemegang polis, dia mengasuransikan di perusahaan A dan B. Nah, apakah pengecualian yang ada di perusahaan asuransi A itu ada juga di perusahaan B? Jawabannya iya. Sepanjang jenis coverage-nya itu sama. Contoh, property all risk. Ya. Di perusahaan asuransi A, pengecualiannya itu ada. Misalkan ada pengecualian dari 1 sampai 5. Ya. Kemudian di perusahaan asuransi yang lain, pasti sama juga. Kenapa begitu? Karena kebanyakan atau mostly perusahaan asuransi di Indonesia itu menggunakan terms and condition atau wording yang sama, ya. Jadi manakala kita memakai wording yang sama, tentu terms and condition-nya juga akan sama. Dalam arti kata, manakala perusahaan A menggunakan wording Munire, perusahaan B menggunakan wording Munire juga, itu pasti akan sama. Terms and condition-nya itu akan sama. Ya, begitu juga dengan pengecualiannya. Jadi merefer kepada pertanyaan Lisa tadi, yaitu selalu ada pengecualian itu, dan pengecualian itu sepanjang coverage-nya sama, pengecualiannya itu juga sama antara perusahaan asuransi yang satu dengan yang lain. Ya, itu Lisa.
Oke, baik Pak. Berarti intinya adalah setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kriteria pengecualian seperti itu ya Pak ya, yang berbeda-beda setiap perusahaannya. Itu ya Pak Hendrik ya. Baik Pak Hendrik, tadi kan kita sudah panjang lebar nih Pak membahas terkait apa sih jenis-jenis asuransi tersebut. Apa sih jenis-jenis dari resiko-resiko yang dapat terjadi dan mungkin saja terjadi pada aset properti seperti itu. Dan tadi juga sudah dijelaskan apa sih caranya untuk meminimalisir terjadinya resiko. Salah satunya adalah dengan mengasuransikan aset ataupun properti kita seperti itu. Tadi salah satunya itu kan asuransi nih Pak. Nih Pak, saya mau tanya nih Pak terkait dengan pengadaan dari webinar ini sendiri nih Pak. Kenapa sih sobat-sobat BCA Insurance harus memilih BCA Insurance sebagai perusahaan asuransi yang mengcover aset-aset yang dimiliki oleh sobat-sobat BCA Insurance nih Pak? Apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh sobat BCA Insurance jika mengasuransikan propertinya di BCA Insurance Pak Hendrik? Baik, terima kasih Lisa, pertanyaannya sangat baik ya. Kenapa harus BCAI kan? Begitu ya. Nah itu tadi bahwa memilih asuransi itu merupakan suatu manajemen risiko. Jadi memilih asuransi itu bukan suatu tindakan yang mudah, ya. Karena begitu kita salah, artinya kita salah dalam memanage risiko. Ya. Nah, tentu kita dalam memanage risiko itu kan harus baik, harus proper, harus tepat, harus akurat, ya. Nah, dalam kaitan itu, memilih perusahaan asuransi itu juga harus proper, tepat, dan akurat. Kenapa BCAI? Nah, tadi 4 aspek itu yang saya sudah sebutkan tadi ya ke Lisa. Nah, itu ada di situ semua. Pertama, BCAI itu anak perusahaan dari Bank BCA, ya, yang kita tahu lah. Semua orang tahu bagaimana kekuatan Bank BCA. Ya. Jadi dari aspek finansial itu sangat tidak diragukan. Kemudian aspek yang kedua, proses klaim. Ya. Kita tidak pernah menjumpai komplain-komplain dari klaim-klaim yang sedang kita proses. Itu menunjukkan bahwa asuransi umum BCA itu menunjukkan suatu strong commitment, ya, komitmen yang sangat kuat, ya, kepada para nasabahnya. Nah, yang ketiga, cabang. Kita semua tahu kita banyak cabang sudah tersebar di seluruh Indonesia, ya. Jadi kasarnya tuh tangan kita tuh sudah ada di mana-mana, gitu. Jadi itu akan sangat membantu para calon nasabah untuk bertanya, ya, untuk mengasuransikan aset-asetnya kepada asuransi umum BCA. Dan aspek yang keempat, kita memiliki kerjasama dengan banyak organisasi, dengan banyak institusi. Dalam arti kata bahwa tidak menjadi suatu masalah manakala kita harus menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan orang ketiga. Contoh paling khusus di sini adalah, atau yang paling spesial adalah kendaraan, ya. Kita banyak kerjasama dengan bengkel-bengkel, ya, terutama bengkel-bengkel prioritas. Ya, bengkel-bengkel prioritas itu yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Karena bengkel-bengkel itu mendapat predikat prioritas itu dengan suatu asesmen yang kuat. Ya. Jadi 4 aspek itu kita miliki. Ya, jadi kenapa kita memilih asuransi umum BCA? Karena kita memiliki 4 aspek yang krusial itu. Ya, itu Lisa. Baik, Pak Hendrik. Berarti dengan mengasuransikan aset kita di BCA Insurance tentunya sangat banyak keuntungan ya Pak ya, karena tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Hendrik ya, BCA Insurance merupakan anak perusahaan dari BCA seperti itu yang sudah besar namanya ya Pak ya. Dan juga BCA Insurance sendiri itu banyak cabang ya Pak ya yang sudah ada di kota-kota besar di Indonesia ya Pak ya. Ada 25 cabang yang tersebar di seluruh
Indonesia gitu, di kota-kota besarnya. Jadi memang untuk aset kita di asuransi Indonesia Insurance sangat menguntungkan ya Pak. Karena proses pengajuan, nanti untuk mendapatkan polis dan juga sampai klaim memang itu benar-benar dimudahkan ya Pak ya untuk pengajuannya sendiri. Tadi yang diinfokan oleh Pak Hendrik juga kepada Sobat BCA Insurance apabila ingin mengajukan aset ataupun properti nih Sobat BCA Insurance dapat menghubungi Halo BCA nih di 1583 kali atau kunjungi website BCA Insurance di www.bcainsurance.co.id dan pastinya jangan lupa follow Instagram official BCA Insurance di @bcainsurance.id. Wah, Pak Hendrik, ini banyak sekali ya Pak ya manfaat ataupun sharing-sharing ilmu nih, pengetahuan yang kita sharingkan pada siang hari ini nih Pak. Tidak terasa nih Pak, udah 1 jam lebih nih Pak kita bincang-bincang pada siang hari ini ya Pak Hendrik ya. Seperti itu. Nah, baik, kiranya sobat-sobat BCA Insurance yang masih join nih di Zoom meeting ini, jangan di-leave dulu, karena kalau sobat-sobat BCA Insurance leave bakal rugi, karena sebentar lagi kita akan adakan daily online quiz nih, sobat BCA Insurance. Tapi, sebelum kita masuk ke daily online quiznya, di layar Sobat BCA Insurance sudah ada nih untuk polling nih, di mana dengan penilaian dari Sobat BCA Insurance, polling dari Sobat BCA Insurance terkait dengan webinar kita pada siang hari ini sangat membantu kami nih sebagai tim untuk dapat menampilkan webinar-webinar selanjutnya yang lebih menarik seperti itu. Nah, Sobat BCA Insurance, saya juga mau info nih, karena ini adalah webinar pertama dari rangkaian acara BCA Expoversary Online 2021 yang diadakan oleh BCA Insurance. Nantinya, pada tanggal 6 Maret ya, akan ada lagi webinar yang menarik dengan topik pembahasan yaitu mengenai Feng Shui nih. Bagi sobat-sobat BCA Insurance yang ingin mau membeli properti misalnya gitu, bisa ikut mungkin ya, join, karena ini topiknya sangat menarik seperti itu. Karena narasumbernya sendiri juga merupakan pakar Feng Shui nih, sobat-sobat BCA Insurance. Baik, Sobat BCA Insurance, kita akan tunggu nih Sobat BCA Insurance kurang lebih 2 menit ya untuk mengisi polling yang sudah tersedia di layar. Lalu kita akan lanjutkan ke sesi quiz daily online nih. Jadi siap-siap nih, siapkan gadgetnya, siapkan paket datanya, ajak seluruh teman-temannya, keluarga, supaya lumayan banget nih Sobat BCA Insurance, karena hadiah yang diperebutkan pada siang hari ini adalah sebesar 1.650.000 untuk 3 orang pemenang. Wah, lumayan banget ya, seperti itu. Dan juga saya mau infokan juga nih kepada tadi nih yang penanya di pertengahan sesi kita, kepada 6 orang penanya, boleh banget kok ikut di dalam daily online quiz ini, karena lumayan kan kalau misalnya menang nanti menambah saldo Sakuku juga yang bisa digunakan sangat banyak sekali ya, bisa digunakan ke outlet-outlet yang bisa menggunakan aplikasi Sakuku. Jadi Sobat BCA Insurance pastikan sudah mendownload aplikasi Sakuku dengan registrasi nama sesuai dengan KTP dan juga nomor handphone yang aktif seperti itu. Sobat BCA Insurance, tadi begitu banyak ya pengetahuan, info-info yang kita dapatkan dari pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Pak Hendrik Nemer, seperti itu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak Hendrik sudah bersedia menjadi pemateri seperti itu pada webinar kita pada siang hari ini. Sangat banyak banget nih Pak ilmu yang kita dapat waktu Pak Hendrik men-sharing nih terkait dengan resiko-resiko dan asuransi properti nih Pak. Terima kasih sama-sama Lisa, terima kasih kembali. Terima kasih untuk panitia semua, terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir dalam webinar ini. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Hendrik, semoga sehat selalu ya Pak. Oke, sama-sama Lisa, sehat-sehat juga, dan juga kepada semua peserta webinar ini juga salam sehat selalu, dan jangan lupa jikalau ada pertanyaan
atau apapun juga yang terkait dengan asuransi, silakan kunjungi booth BCA Insurance. Kita akan senang untuk menjawab dan memenuhi segala keperluan asuransi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan kunjungi booth BCA Insurance. Terima kasih.